di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7, ungkapan penduduk surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Jadi ini perkataan penduduk surga nanti ketika dimasukkan ke dalam surga. Pertama kali ungkapan yang diucapkan oleh ahlul jannah, mereka semua mengatakan alhamdulillahilladzi hada li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Inna tadiya laula an hadanallah, yang dimana sampai sekarang ini kami ditunjukkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa masuk surga dengan rahmatnya, dengan pertolongannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita pahami, sudah menjadi kewajiban kita untuk terus bersyukur kepada Allah, memuji Allah, banyak kita mengagungkan Allah. Karena apa? Kita masih dijaga oleh Allah. Dengan bukti nyata hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah. Dimudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu. Coba, sebagian besar manusia yang mereka tidak mendapatkan hidayah, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal ilmunya, dan mereka tidak akan pernah mau mentaati Allah. Kenapa? Karena tidak diberi hidayah oleh Allah. Karena Allah menahan hidayah untuk mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mencari hidayah Allah. Orang yang dipalingkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Allah, selamanya tidak akan pernah dia mendapatkan hidayah. Falamma zagu azagallah. Ketika mereka berpaling, tidak mau mencari kebenaran, tidak mau mencari ilmunya Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal agamanya, tidak mau mengenal nabinya, mereka dipalingkan oleh Allah. Mereka dipalingkan oleh Allah. Makanya ini dijelaskan di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61, ayat yang ke-5. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang fasik. Ingat ya, ditutup dengan kalimatnya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan pernah sekali-kali memberikan petunjuk hidayah kepada orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu, para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan kharij an taatillah. Yang dinamakan orang fasik itu adalah khuruj, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang kalau sudah fasik,
dia tidak akan pernah mau mentaati Allah. Jadi orang yang seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Meskipun dekat dengan masjid, meskipun dekat kumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, meskipun kadang kumpul bertemu ngobrol dengan teman-temannya yang ahli ibadah, ya. Meskipun sering kadang berjumpa dengan orang-orang yang mereka sudah terlebih dahulu mendapatkan hidayah atau hijrah terlebih dahulu. Tapi kalau Allah belum memberikan hidayah, membuka hatinya, mereka tetap akan tersesat. Kenapa? Karena hidayah itu mahal, Bapak Ibu. Betul. Hidayah itu mahal. Kok bisa mahal? Karena tidak setiap orang itu akan direstui, dikehendaki untuk mendapatkan hidayah Allah. Banyak orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah, padahal mereka ngerti. Ngerti Pak Bu? Ngerti, mendengar, mengetahui, melihat. Oh, ada pengajian. Oh, ada orang sholat kayak di masjid. Oh, kayak ada majelis-majelis ilmu. Oh, melihat di YouTube banyak pengajian-pengajian. Tapi karena dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau berusaha untuk mencari petunjuk Allah, hidayah Allah, Allah pun tidak akan membuka hatinya. Meskipun kadang kita tahu ya, contoh di rumah kita, anak kita waktu azan berangkat ke masjid, ya, salam, berangkat salam, pulang salam. Tahu kalau anak kita ini aktif ke masjid, aktif ngaji, aktif untuk dia mencari ilmu, aktif dia ini berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Tapi karena dia tidak mau berusaha untuk mencari ilmu sebagaimana anak-anaknya atau sebagaimana orang tuanya mencari ilmu, ditutup hatinya oleh Allah. Ditutup. Falamma zagu azallallah. Ketika orang ini tidak merespon, nggak mau tahu, nggak mau peduli. Tahu dia kalau anak-anaknya sedang berangkat sholat, tahu anak-anaknya berangkat ngaji, itu ngerti dia. Tapi karena dia ini menutup diri hatinya, ditutup sama Allah. Alhamdulillah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ngeri Pak Bapak Ibu, jamaah saudaraku. Ini kalau sampai ayat ini berlaku kepada mereka, ini sudah parah betul. Ini ibarat penyakit, ini stadium 4. Stadium 4. Karena ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang sudah ditulikan kupingnya, telinganya, dibutakan matanya, ditutup rapat-rapat hatinya, sehingga tidak bisa untuk mendapatkan hidayah. Meskipun kadang kita mengingatkan, Pak, monggo sholat, Bu, monggo sholat, tapi karena hatinya ditutup, nggak ngerespon, nggak ngepek, nggak pengaruh, blas. Kenapa? Sudah ditutup dengan tutupan yang rapat sekali. Dengar azan setiap hari, dengar azan 5 kali.
Jangankan kok ngaji, dengar azan itu. Karena begitu mahalnya hidayah sampai-sampai seperti itu. Bisa jadi mereka yang mendapatkan hidayah, mereka yang jauh sekali. Puluhan kilo, ratusan kilo, itu mereka yang diberi hidayah oleh Allah. Yang cuman jaraknya dengan masjid, dengan musola, ini jaraknya berapa? 50 meter, 100 meter. Jalan dekat sekali. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak akan pernah mau melangkahkan kakinya. Kenapa? Ditutup. Berat. Bapak Ibu, itulah pentingnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau Allah itu sudah senang, cinta kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir di sini ya, itu cinta, senang ya. Ini bisa dibuktikan ini. Apa buktinya? Allah tanamkan dalam diri kita kecintaan terhadap agama. Ingat, ini janji Nabi. Tandanya Allah cinta kepada kita, Allah tanamkan rasa cinta, suka, tresno kepada agamanya. Mana Ustaz dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, nggak main-main loh ya, dipilih tadi. Di antara 1000 orang ditertek aja ya. Desa kita, kelurahan kita, 1000 orang dipilih. Nggak semuanya, nggak semua. Itu kalau Allah suka ya, suka. Cuman 1, 2, 3. Itu kalau dia senang, dipilih. Ketika orang tadi dipilih sama Allah, saat itu pula tidak akan pernah dia lepas dari hidayah Allah. Kenapa? Sudah dipilih. Dicengkeramkan oleh Allah dengan tangannya. Dikuatkan hatinya oleh Allah. Ditanamkan kekuatan iman di dalam hatinya dan diberi cahaya hidayah. Kuat. Tapi itu pilihan. Itu pilihan. Jadi satu kampung itu, kalau Allah itu suka dengan hambanya tadi, itu dipilih mana yang sesuai cocok dengan keinginan Allah, maka diambil hamba tadi, dicengkeram oleh Allah, dikuatkan hatinya, ditanamkan iman dan Islam, dan diberi cahaya terus hatinya, terbuka. Akhirnya apa Bu? Mudah untuk menerima petunjuk Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau Allah cinta. Tapi kalau Allah tidak cinta, Allah tidak suka, Allah benci kepada hambanya, apa yang terjadi? Allah menjanjikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Itu kalau Allah sudah benci, Allah nggak suka, muak melihat hambanya yang dia itu sombong, berpaling, tidak mau mencari kebenaran, tidak mau dia ibadah, tidak mau dia taat kepada Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini bisa dibuka di dalam surat Toha, surat yang ke-20, ayat yang ke-123, 124, 125, 126 atau 125. Kita buka surat Toha. Diawali dengan kalimatnya apa?
Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Ketika datang petunjukku kepada kalian, datang petunjukku kepada kalian, famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapapun mereka, kalau sudah tahu mengerti ada hidayah, petunjuk, kebenaran, ilmu, dia berpegang teguh dan mengikuti petunjukmu, kata Allah, fala yadillu wala yashqa. Tidak akan pernah dia sesat selama-lamanya dan celaka nanti di akhirat. Jadi kalau orang itu sudah berpegang teguh kepada kebenaran, erat-erat, ini yang hak, kebenaran Al-Quran, tidak akan pernah dia sesat. Meskipun ada orang yang mempengaruhi, ngapain ngaji, garai alim, pintar, jadi teroris, jadi aliran keras, fundamental, kuat, nggak peduli dengan omongan orang. Ini kebenaran. Kenapa? Setan yang mengganggunya tidak bisa mempengaruhi imannya, menggoyahkan imannya. Tetap dia lurus. Kenapa? Itu tandanya orang diberi petunjuk oleh Allah. Dia tidak mudah tersesat, kata Allah. Tidak terombang-ambing dengan omongan-omongan orang yang tidak punya ilmu. Mereka tidak punya ilmu, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hidayah Allah ini. Nggak peduli, terserah apa kamu ngomong. Yang penting aku sudah ngerti, ini kebenaran, aku ikuti. Itu di dunia dikuatkan dia, tidak mudah tersesat, tidak mudah goyang-goncang imannya. Dan nanti di akhirat dia tidak akan celaka. Artinya apa? Dia akan diringankan dari hisab. Hisab aja ringan loh ini. Dan dijauhkan dari api neraka. Itu kalau orang sudah mendapatkan hidayah seperti itu, Pak Bung. Toha surat 21, 23. Tapi sebaliknya apa ancaman Allah di dalam ayat berikutnya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kalau orang itu sudah hatinya tidak sedikit pun respon dengan hidayah Allah, tidak peduli, tidak mau tahu, masa bodoh, lu gue pengen berbuat apa saja urusan gue. Saya pengen gak sholat, saya tidak sholat, saya tidak ibadah, saya tidak ngaji, itu urusan saya. Ngapain ngatur saya? Nah, itu tandanya orang yang berpaling. Diingatkan, dinasehati, belas, gak ngefek, gak pengaruh. Ya Allah, seperti apa orang yang seperti ini, ya Allah? Ya, coba kalau ini terjadi kepada orang tua kita, kasihan mereka sebenarnya. Kita pengen ngajak mereka masuk surga, kita pengen menyelamatkan mereka, tapi mereka sendiri nggak mau untuk diajak kepada petunjuk Allah. Berpaling, a'rad, mu'rid. Kalau sudah seperti itu, na'udzubillah min dzalik, ancamannya Allah itu berat sekali. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mengalami kematian su'ul khatimah. Kematian yang sangat jelek, kematian yang buruk sekali dan menghinakan. Ditalkin untuk syahadat, ketika mau mati gak bisa mengucapkan syahadat, melo, hatinya tidak ada kalimat Allah la ilaha illallah, nggak ada kebaikan sedikit pun. Itu ketika
ketika sakaratul maut seperti itu. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, orang yang hidupnya tidak pernah dia menerima kebenaran, tidak mencari kebenaran hidayah Allah, ingat nanti matinya dia akan mengalami kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan. Kenapa? Meninggal dalam kondisi munafik, kufur kepada Allah, zalim kepada Allah. Sudah dikasih hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nggak sadar dia. Padahal sudah banyak peringatan. Peringatan itu azan, itu peringatan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju surganya Allah. Nggak mau. Diajak masuk surganya Allah, nggak mau. Terus mau masuk kemana dia? Janji Allah itu cuma dua. Kalau dia imma dukhulul jannah atau imma dukhulun nar. Kalau dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Cuma dua, nggak ada yang ketiga. Nah, dia mau pilih masuk mana? Kalau diajak masuk surga nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh belajar agama nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh ngaji nggak mau. Terus minta apa dia? Padahal dunia sudah dia nikmati. Gak kurang-kurang kenikmatan yang dia rasakan, yang dia habiskan nikmatnya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi orang yang semasa hidupnya dia berpaling, ketika sakaratul maut luar biasa sakitnya, mengerikan. Bahkan di alam kubur orang seperti ini, kata Ibnu Katsir, disiksa habis-habisan, nggak ada liburnya, nggak ada liburnya. Itu di alam kubur, Pak Mungge. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat kenapa? A'ma, buta. Kenapa kok buta para jamaah? Karena dijelaskan ayat yang selanjutnya, kalau kita perhatikan di dalam surat Toha, ya. Perhatikan di sini, ketika mereka ini berpaling, mereka mengatakan, qala rabbi lima hasartani, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika mereka ini dibutakan, ketika mereka ini dijauhkan dari surga dan didekatkan masuk ke dalam neraka, dan tidak ada sedikit pun yang bisa menolongnya, mereka berdoa, lima hasartani a'ma, kenapa saya harus masuk neraka ya Allah? Padahal saya tuh melihat kebenaran. Saya ngerti itu dulu waktu di dunia itu ada masjid, musola, ada pengajian, ada azan, saya ngerti. Saya melihat, basir Pak, melihat, tahu dia. Dijawab sama Allah, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Apa dijawab? Jawabannya Allah apa? Allah menjawab, dulu kamu semasa hidup kamu tuh ngerti, melihat dan dengar ayat-ayatmu tuh ngerti kamu. Kamu dipanggil ya ngerti, krungu, nggak budek kamu. Ya, krungu kamu dengar itu. Fanasitah, tapi kamu melupakan diriku. Apa? Kamu seolah-olah tuh lupa, cuek, masa bodoh. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kata Allah, aku akan pura-pura nggak tahu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika nanti di padang mahsyar yaumul hisab, Allah tidak akan menolongnya. Ditinggalkan sama Allah, kemudian diseret oleh malaikat dimasukkan ke dalam